Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok E akan mempresentasikan laporan sementara kami yang berjudul pengembangan website e-commerce distro berbasis HTML. Dan ini adalah anggota kami. Perkenalkan, nama saya Dimas Yusuf Alfandi dengan NBA 14623000115. Perkenalkan, nama saya Dita Rahmat Zaki Nurudin dengan NBI 14623000113. Perkenalkan, nama saya Alvin Radana Putra dengan NBI 14623000111. Dan juga ada anggota kami yang bernama Nivari Afin Sullivan dengan NBA 14623001179 yang tidak bisa hadir karena ada acara keluarga. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Tujuan penulisan dokumen. Tujuan pembuatan dokumen untuk merumuskan kebutuhan, fungsi, dan struktur web sebagai panduan bagi tim pengembangan. Dokumen ini memastikan keselarasan dalam perencanaan, desain, dan implementasi, serta mendukung tercapainya tujuan bisnis seperti meningkatkan jangkauan pasar, efisiensi operasional, dan penguatan identitas merek. Audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Audien yang dituju untuk web ini meliputi pelanggan yang mencari pakaian atau aksesoris distro dengan gaya unik, komunitas pecinta distro yang tertarik pada produk bernuansa lokal dan eksklusif, serta pemilik usaha distro yang ingin memperluas pasar mereka. Selain itu, web ini juga menyasar pengunjung kasual yang mencari inspirasi mode dan berpotensi menjadi pembeli, serta tim internal dan mitra bisnis untuk mendukung kolaborasi dalam pengelolaan stok, pembaruan pesanan, dan analisis penjualan. Web ini dirancang untuk menyediakan pengalaman belanja yang mudah, informatif, dan menarik bagi berbagai segmen pengguna. Selanjutnya ada batasan produk. Perangkat lunak ini adalah web untuk jual beli distro pakaian berbasis HTML dan JavaScript yang mempermudah pelanggan untuk berbelanja online. Sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan distro untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan penjualan, dan memperkuat identitas merek. Selain itu, perangkat lunak ini mendukung strategi bisnis berupa efisiensi operasional, peningkatan pengalaman pelanggan, dan mengoptimalkan pemasaran digital untuk memperkuat posisi perusahaan dalam persaingan industri fashion. Definisi dan istilah. Terdapat dua kategori untuk definisi dan istilah, yaitu SRS, kepanjangan dari Software Requirement Specification, atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, atau dapat disingkat dengan SKPL. Yang kedua adalah IEEE, yaitu Institute of Electrical and Electronic Engineering, standar internasional untuk pengembangan dan perancangan produk. Jadi ini untuk beberapa referensi yang kami dapat. Untuk selanjutnya kita langsung lanjut ke bab 2, yaitu deskripsi keseluruhan. Yang pertama 2.1, deskripsi produk. Sistem yang akan dibuat untuk web penjualan distro adalah sebuah platform e-commerce yang memungkinkan pelanggan untuk membeli berbagai produk distro secara online. Produk yang dijual meliputi pakaian, aksesoris, dan barang-barang bertema sweater atau subkultur tertentu, seperti kaos, jaket, topi, dan tas. Web ini menyediakan fitur-fitur untuk menjelajahi katalog produk, melihat deskripsi, ukuran, dan harga barang. Pelanggan dapat memilih produk yang diinginkan dan melanjutkan ke proses pembayaran yang aman. Selain itu, sistem ini juga akan memiliki fitur untuk melacak pesanan, memberikan ulasan produk, serta memudahkan pelanggan dalam mengakses promosi atau diskon khusus. Secara keseluruhan, tujuan dari sistem ini adalah memberikan pengalaman belanja yang mudah, cepat, dan nyaman, tanpa perlu mengunjungi toko fisik. Selanjutnya ada fungsi produk. Sistem web penjualan distro memungkinkan pengguna untuk menjelajahi katalog produk, mencari dan memfilter item, serta
melakukan pembelian dan pembayaran secara online. Pelanggan dapat memberikan ulasan dan rating produk serta mengakses promosi dan diskon yang berlaku. Dengan akses 24/7 atau setiap hari, pelanggan dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Dan yang selanjutnya adalah penggolongan karakteristik pengguna. Berikut adalah tabel untuk karakteristik pengguna. Kategori pengguna yaitu pertama kasir, supervisor, penjual, dan pembeli. Untuk tugas seorang kasir adalah mencatat transaksi penjualan harian. Dan untuk tugas supervisor adalah memanipulasi data jika ada kesalahan entry dari kasir. Sedangkan untuk penjual untuk memprodukkan barangnya, dan pembeli hanyalah untuk membeli barang. Hak akses ke aplikasi kasir adalah untuk menginsert datanya. Dan untuk supervisor adalah insert, update, dan delete data barang tersebut. Dan untuk penjual adalah memposting atau mengupdate harga barang yang akan dijual. Pembeli akan membeli dan melihat harga dan barang yang sesuai untuk kebutuhan mereka sendiri. Kemampuan yang harus dimiliki oleh kasir adalah entry data transaksi penjual. Dan supervisor memanipulasi data transaksi penjualan. Penjual mampu menguasai aplikasi. Pembeli adalah pemahaman informasi produk yang akan dibeli agar tidak terjadi kesalahpahaman saat membeli barang tersebut. Oke, lanjut dengan operasi. Aplikasi web ini bisa diakses pada perangkat apapun, contohnya smartphone, tablet, PC, dan laptop. Dan sistem operasi yang mendukung tampilan web seperti Windows, Android, iOS, dan Linux. Karena aplikasi ini menggunakan HTML5. Batasan desain dan implementasi. Pengembangan sistem web penjualan distro harus memperhatikan beberapa batasan dalam pengembangan. Pertama, kebijakan perusahaan dan peraturan seperti aturan branding dan hukum terkait transaksi e-commerce, serta perlindungan data pribadi harus dipatuhi. Keterbatasan hardware seperti kapasitas server dan memori mempengaruhi pemilihan teknologi yang dapat menangani banyak pengguna. Pilihan teknologi, alat, dan database juga sesuai dengan kebutuhan proyek dan sudah sesuai dengan sistem yang ada di perusahaan. Protokol komunikasi seperti HTTPS dan API RESTful harus digunakan untuk memastikan keamanan data, terutama dalam integrasi dengan sistem pembayaran. Keamanan menjadi prioritas dengan perlindungan data melalui enskripsi dan autentikasi dua faktor untuk mencegah ancaman cyber. Terakhir, pengembangan harus mengikuti standar pemrograman web, memastikan desain responsif dan kode yang terstruktur dengan baik, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut. Dokumentasi pengguna. Disediakan panduan tentang penggunaan aplikasi melalui user manual. Juga disediakan bantuan online melalui online chat ke admin yang bersangkutan. Tutorial singkat bisa diakses ke laman dokumentasi pada web. Selanjutnya, kebutuhan antarmuka eksternal. User interface. Standar GUI dan panduan gaya. Desain modern dan responsif dengan elemen seperti tombol dan menu yang konsisten sesuai branding perusahaan. Tata letak layar. Tata letak sederhana dan jelas dengan ruang cukup antara elemen penting, produk dan kategori mudah dijangkau. Tombol dan fungsi standar. Tombol seperti tambah ke keranjang dan checkout harus jelas dengan tombol bantuan untuk akses cepat. Pintasan keyboard. Pintasan seperti Ctrl plus F untuk pencarian dan S untuk menutup modal. Pesan kesalahan. Pesan kesalahan yang jelas dengan instruksi untuk memperbaiki masalah ditampilkan dengan icon peringatan. Komponen yang memerlukan antarmuka pengguna. Halaman beranda, halaman produk, keranjang belanja,
proses pembayaran, dan akun pengguna. Hardware interface. Jenis perangkat yang didukung, perangkat pengguna, desktop, laptop, tablet, ataupun smartphone, dan server web untuk menghost situs. Sifat data dan interaksi kontrol. Data pengguna dikirim dari perangkat ke server untuk diproses, seperti informasi akun dan transaksi. Penggunaan berinteraksi melalui input perangkat keras seperti keyboard, mouse, ataupun layar sentuh. Protokol komunikasi HTTP atau HTTPS digunakan untuk komunikasi antara perangkat pengguna dan server dengan WebSocket atau API untuk integrasi real-time dan pihak ketiga. Perangkat keras di server. Server database menyimpan data produk dan transaksi dengan perangkat penyimpanan untuk gambar dan file lainnya. Selanjutnya adalah software interface. A. Komponen perangkat lunak. Basis data menggunakan MySQL untuk menyimpan dan data pengguna, produk, dan transaksi. Sistem operasi menggunakan server Linux atau Windows untuk menjalankan aplikasi dan database. Alat dan pustaka, framework seperti Laravel atau PHP, Django, Python, dan pustaka seperti React.js untuk frontend. Komponen terintegrasi, sistem terhubung dengan layanan pembayaran, Stripe, PayPal, dan pengiriman dengan FedEx atau UPS. Yang kedua, data yang masuk dan keluar. Data masuk, informasi pengguna, detail produk, pembayaran, dan pengiriman. Untuk data yang keluar menggunakan yaitu konfirmasi pembelian, status pemesanan, dan notifikasi pengiriman. Layanan dan komunikasi. Layanan pembayaran dan pengiriman terintegrasi menggunakan API. Komunikasi antara pengguna dan server menggunakan HTTP atau HTTPS, serta API RESTful untuk integrasi dengan pihak ketiga. Yang keempat, data yang dibagikan. Data pengguna yaitu nama, alamat, email, dan informasi pembayaran. Data produk, detail produk yang ditampilkan di web yang akan dijual. Data transaksi, informasi pembayaran, dan pengiriman yang diproses oleh layanan eksternal. Yang kelima, mekanik berbagi data. Data akan dikelola melalui basis data terpusat dan tidak memerlukan area data global. Selanjutnya, kendala implementasi. Keamanan data adalah prioritas utama dengan perlunya enskripsi, protokol HTTPS, dan autentikasi dua faktor untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna. Selanjutnya, communication interface. Yang pertama, fungsi komunikasi. Email digunakan untuk konfirmasi pesanan, pemberitahuan pengiriman, dan verifikasi akun. Peramban web menggunakan HTTP atau HTTPS untuk komunikasi antara pengguna dan server. Protokol server menggunakan HTTP atau HTTPS dan RESTful API untuk komunikasi dengan layanan eksternal, pembayaran, pengiriman. Formulir elektronik. Data formulir dikirim menggunakan HTTP post yang dienkripsi. Selanjutnya, format pesan. JSON untuk pertukaran data, sedangkan HTML untuk struktur halaman dan laporan. Selanjutnya, standar komunikasi. HTTPS untuk komunikasi aman, SMTP untuk email, dan RESTful API untuk integrasi pihak ketiga. Yang ketiga, keamanan dan enskripsi. Enskripsi TLS atau SSL untuk data sensitif. OAuth 2.0 atau JWT untuk autentikasi dan otorisasi. Selanjutnya, kecepatan transfer data.
kompresi data untuk mempercepat transfer, dan CDN untuk mempercepat konten statis. Mekanisme sinkronisasi, WebSocket atau long polling untuk time. Selanjutnya, keamanan tambahan, validasi input untuk mencegah serangan, dan Kafka untuk mencegah bot. Menutup. Untuk langsung penutupan. Sampai sini saja laporan sementara kami, dan minggu depan saya akan melanjutkan presentasi ini. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.